Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Fatin Fadilah dengan NIM 230903101048. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan PNK nomor 15 tahun 2025. Kemudian kita lanjut ke alur pemeriksaan spesifik selain data konkret PMK 15 dan RSE pemeriksaan. Jadi yang pertama tahap persiapan pemeriksaan. Tahap ini dilakukan oleh Kepala UP2 dan Supervisor atau SPV untuk menyiapkan pemeriksaan sebelum terjun ke wajib pajak. Yang A itu menunjukkan SPV dan permintaan audit program. Kepala UP2 menunjukkan SPV dan SPV nanti meminta audit program untuk memulai proses pemeriksaan. Kedua, profiling wajib pajak dilakukan oleh SPV untuk memahami kondisi WP, menggunakan data internal dan eksternal, koordinasi dengan account representatif atau AR, dan bedah profil WP untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaannya. Yang ketiga, penyusunan audit program. Nanti SPV menyusun audit plan atau rencana pemeriksaan yang berisi metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan, juga dilengkapi dengan lampiran 3A atau grup. Kemudian meminta tenaga ahli bila diperlukan dan hasilnya nanti diajukan untuk persetujuan Kepala UP2. Yang D, penunjukan tim pemeriksa. Jadi Kepala UP2 nanti menunjukkan tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan langsung. E, SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Jadi Kepala UP2 nanti menerbitkan SP2 sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan. Yang F, input audit program dan S, pemberitahuan dan pemeriksaan. Itu surat pemberitahuan dan pemeriksaan. Jadi nanti SPV melakukan input audit program ke sistem, kemudian Kepala UP2 menerbitkan SPM dan TOR, dan setelah itu pemeriksaan resmi bisa dimulai. Kedua, tahap pengujian pemeriksaan. Tahapan ini dilakukan oleh tim pemeriksa dan biasanya berlangsung selama 1 bulan. Yang pertama itu ada penyampaian SPM, jadi surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan ke WP melalui secara langsung, pos, atau elektronik. Saat SP pemberitahuan dan pemeriksaan tadi disampaikan, pemeriksaan resmi dimulai. B, permintaan dokumen dan atau data elektronik. Jadi tim meminta dokumen yang dibutuhkan dari WP. Jika belum dipenuhi, akan dilakukan peringatan 1 dan 2 serta akan dibuatkan berita acara pemenuhan atau tidak pemenuhannya. Yang ke C, bertemu dengan WP. Dilaksanakan secara luring, tatap muka, atau dengan daring secara online. Setiap pertemuannya nanti akan dibuatkan berita acara pembahasan kegiatan atau BAPK. Yang D, permintaan ke pihak ketiga. Jadi tim dapat meminta data ke pihak ketiga termasuk IPK, instansi, badan, atau pihak lainnya. Kemudian yang ke E, pemeriksaan di tempat WP. Jadi nanti tim melakukan pemeriksaan langsung atau terjun langsung ke lokasi WP dan hasilnya juga akan dituangkan dalam BAPK. Yang G, perubahan audit plan. Jika nantinya selama pemeriksaan ditemukan kondisi baru, misalnya data tambahan, resiko baru, atau fakta yang tidak sesuai dengan rencana awal, maka nanti supervisor akan melakukan perubahan audit plan. Perubahan ini nanti akan disetujui oleh Kepala UP2 dan setelah disetujui nanti pemeriksaan dilanjutkan dengan rencana baru. Kemudian yang H, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Bila nantinya waktu pemeriksaan itu belum cukup, tim dapat meminta perpanjangan jangka waktu. Meminta perpanjangan jangka waktu ini nanti pengajuannya dilakukan ke Kepala UP2 melalui supervisor dan disetujui jika alasan kuat, misalnya dengan dokumen WP yang belum lengkap. Selanjutnya, pembahasan temuan sementara. Jadi setelah data dan dokumen diperoleh lengkap, tim menyusun temuan sementara. Hasilnya akan dibahas dengan WP untuk memberikan kesempatan klarifikasi dan dibuatkan BAPK sebagai bukti pembahasannya. Yang C, KKP, kertas kerja pemeriksa. Tim menyusun KKP berisi analisis hasil pemeriksaan, temuan, dan simpulan awal. KKP ini menjadi dasar penyusunan SPHP. Kemudian SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa tadi menerapkan SPHP dan menyampaikannya kepada WP.
dan WP akan diberi waktu 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas SPHP tersebut. Kemudian masuk pada CAQA, yaitu Current Audit Quality Assurance. Jadi hasil pemeriksaan tadi yang sementara dikaji oleh tim QA dan menilai kesesuaian prosedur, bukti, dan kesimpulan pemeriksaan sebelum tahap pelaporan. Kemudian tahap akhirnya pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Jadi undangan PHP, tim memanggil WP untuk PHP setelah masa tanggapan SPHP selesai atau tidak ditanggapi, dan undangan tersebut dikirim maksimal 3 hari kerja setelah tanggapan WP diterima atau tenggatnya sudah habis. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan PAHP dan PAHP. Ini dilakukan pembahasan akhir dengan WP. Semua hasil dituangkan dalam berita acara PAHP. Kemudian masuk ke permohonan QA. Setelah PAHP tadi, tim pemeriksaan mengajukan permohonan QA untuk dilakukan pemeriksaan mutu akhir. Kemudian masuk ke QA. Tim QA sendiri melakukan penilaian atas kualitas proses pemeriksaan dan kelengkapan dokumen. QA ini memastikan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian masuk ke LHP, yaitu laporan hasil pemeriksaan. Jadi setelah QA tadi selesai, tim menyusun LHP sebagai laporan resmi hasil pemeriksaan pajaknya. Kemudian masuk ke PAQA. PAQA ini dilakukan pengendalian mutu akhir terhadap LHP. PAQA ini menjamin LHP sudah selesai standar sebelum diterbitkan. Kemudian pengembalian dokumen WP. Jadi seluruh dokumen milik wajib pajak tadi yang dipinjam itu akan dikembalikan dan proses pemeriksaannya dinyatakan selesai.